Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang ini terlalu banyak komentar-komentar negatif tentang masyarakat Minangkabau, khususnya orang Padang, bahwa kejadian intoleransi katanya itu yang terjadi di Palangsare itu membuat kisruh banyak suku-suku agama-agama yang ada di Indonesia. Bagaimana kita menyikapinya, Ustadz? Terima kasih. Selamat sore, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa yang disampaikan oleh Adinda tadi, Tata, bahwa di Sumatera Barat saat ini sedang ada gejolak antara masyarakat Sumatera Barat, katakanlah masyarakat Minangkabau, dengan sekelompok orang yang tidak memahami masyarakat Sumatera Barat, apakah di Sumbar sendiri atau di luar Sumatera Barat, bahkan sampai kepada Indonesia. Kita sangat menyayangkan hal itu terjadi. Karena apa? Diketahui di seluruh dunia atau dikenal di seluruh dunia bahwa masyarakat Minangkabau itu adalah masyarakat yang egaliter, duduk sama rendah, tagak sama tinggi. Artinya di sana itu tingkat toleransi itu lebih tinggi dibanding dengan yang terjadi di mana saja di seluruh dunia. Dengan adanya prinsip egaliter ini, maka persoalan-persoalan toleransi di Sumatera Barat bolehlah dikatakan tidak ada. Apalagi kalau pemicunya masyarakat Sumatera Barat. Apa itu toleransi? Toleransi itu kalau dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab itu namanya tasamuh. Buya Hamka itu mengartikan tasamuh itu berlapang dada untuk kegiatan kita yang berhubungan dengan saudara-saudara kita, mungkin yang berbeda agama, yang berbeda suku, dan sebagainya. Nah, perbuatan yang tidak bertoleransi disebut intoleransi. Nah, kalau ini dituduhkan kepada masyarakat Minangkabau, bolehlah dikatakan itu karena orang tidak pernah mengerti dengan sejarah. Nah, itu jawabannya yang pertama. Kenapa terjadi? Nah, ini yang jadi apa? Kenapa terjadi penolakan warga Padangsari terhadap tempat rumah doa? Ya, katanya rumah doa atau apa, gereja atau rumah singgah atau tempat pendidikan anak di Padangsari. Apa penyebabnya, pemicunya, Buya? Apakah itu tidak termasuk sikap tidak berlapang dada? Dapat kita pahami bahwa hal yang seperti itu adalah persoalan melanggar kebersamaan. Di Minangkabau ini, bule aye jo pambuliah, bule kato jo mufakai, termasuk dengan orang-orang yang tidak seagama dengan kita. Malah ketika zaman Belanda, itu masyarakat yang tidak beragama Islam, atau katakanlah waktu itu Belanda atau orang Eropa, Inggris dan sebagainya, yang datang ke Sumatera Barat, mereka meminta tanah ke Minangkabau untuk membuat suatu tempat yang dinamakan tempat gereja. Nah, makanya ada bekas-bekasnya. Di Bukit Tinggi setidak-tidaknya setahu saya itu ada 2 atau 3 gereja. Di Payakumbuh ada gereja. Di Padang lebih banyak lagi. Dan yang meminta supaya didirikan gereja itu adalah Belanda. Dan tidak menimbulkan konflik. Nah,
Nah, ini terkait dengan yang terjadi di Padang Sarai. Kenapa itu terjadi? Maka kita menduga ada sekelompok orang, katakanlah tuh mereka itu terdiri dari beberapa bagian dari gereja-gereja kecil. Ya, Gereja Kristen Setia Indonesia. Oke, Gereja Kristen Setia Indonesia. Mereka mengapa terjadi konflik ini? Nah, kita sudah pahami bahwa orang Minang itu sangat toleransi sekali. Namun toleransi itu sesuai dengan koridor hukum. Dan untuk Minangkabau dan bahkan seluruh Indonesia, koridor hukum itu dibuat dalam suatu kebersamaan. Bayo Jobatido, kan gitu bahasa Minangnya kan? Yeah. Artinya dicari titik temu. Nah, kita mendengarkan informasi dari berbagai kepala suku, kemudian dari tokoh masyarakat dan sebagainya. Yang mereka buat itu adalah rumah tinggal. Nah, kalau rumah tinggal ini kan ada prosedurnya. Misalnya melapor dulu ke RT, melapor ke RW, dan melapor kepada masyarakat. Nah, saya tinggal di sini. Ini di suatu orang Minang aja di sini semuanya. Nah, ketika saya ingin membeli tanah di sini, membuat rumah dan sebagainya, saya lapor dulu kepada tokoh masyarakat di sini, nih, mama di sini, tokoh ulama-ulama di sini, kemudian teman-teman, kepada pemerintah melapor ke RT, ke RW, ke lurah dan sebagainya, clear dulu. Baru kita mulai membangun, kan begitu kan? Yeah. Nah, ini prosedurnya. Apalagi membuat suatu tempat yang katakanlah itu tempat ibadah, termasuk masjid dan surau. Kalau kita mau membuat masjid dan surau, itu kita tidak mungkin langsung aja kita membuat. Pasti kita bertanya dulu kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita, kepada RT, lurah, RT, RW, lingkungan dan sebagainya. Udah oke, kita baru memulai. Itu barangkali. Jadi kejadian yang terjadi di mana namanya di Padang Sarai ini ya. Saya kira itu disebabkan karena memang ada yang dilanggar, yaitu kebersamaan atau melanggar prosedur-prosedur yang berlaku di masyarakat. Yang berlaku di masyarakat itu namanya norma. Kan gitu kan? Yeah. Kalau norma yang berlaku di dalam suatu sistem, katakanlah di adat Minangkabau atau di Padang Sarai sendiri, saya sendiri kalau pergi Padang Sarai sendiri, pasti saya minta dulu. Saya ada yang saya cari di sini Pak, boleh saya? Tanya saya dulu ke tokoh masyarakat, minimal mama-mama dan datuk-datuk yang ada di sana, kan gitu kan? Yeah. Apalagi untuk tinggal. Jadi ada prosedur yang terlanggar dan prosedur yang berkaitan dengan pemerintah. Ya, kita hargai pemerintah kita. Misalnya RT dulu, sudah itu RW, sudah itu apalagi? Lurah, ke Pak Lurah. Camat. Dan kalau berkaitan dengan pendirian gereja, saya kira bukan hanya itu, ada kesepakatan dengan lembaga-lembaga lain, FKUB dan sebagainya. Dan yang lebih penting dari itu kesepakatan dari masyarakat Minangkabau sendiri. Belum ada ceritanya di Minangkabau ini orang melarang mendirikan gereja atau apa, enggak ada. Zaman Belanda sudah diizinkan dengan syarat sesuai dengan prosedur, dengan norma baik yang ada di Minangkabau, di masyarakat, dan sekarang di Republik yang kita cintai.
Lalu kenapa terjadi pengerusakan nih Bu ya? Karena saya lihat banyak yang banyak juga orang mengatakan itu tindakan anarkis, tapi kalau saya lihat hanya pengerusakan kursi dan kaca. Kayaknya tidak ada yang memukul orang, karena sudah kita tanya nggak ada yang dipukul orang. Tapi kenapa terjadi ini? Ini dari yang saya tanyakan kepada Pak RT ya, kemudian beberapa tokoh masyarakat. Setelah mereka dari kelompok ini katakanlah tidak minta izin dulu, tidak diberi izin atau sebagainya, maka masyarakat tentu berhak bertanya, apa yang kalian buat, apa yang kalian lakukan kan. Nah, sepanjang pertanyaan itu logis, saling menghormati, itu tentu tidak boleh dicurigai. Ini bertanya-tanya, kamu ini kan enggak apa. Jadi kalau ada yang hal-hal yang baru seperti itu, orang mau bertanya, masyarakat bertanya, Pak RT bertanya, Pak RW bertanya, maka diberikan saja keterangan secara baik. Nah, namun pertanyaan yang tadi yang ada perusakan-perusakan, kita sudah mendengar bahwa itu memang terjadi. Sebabnya ada jawaban-jawaban yang kurang mengenakan, seolah-olah menantang, ya kan? Ya. Nah, ini kita siap aja perang nih, tapi redaksinya saya kurang tahu, mungkin gimana bahasanya itu kira-kira yang kita dengar. Ya itu agak sensitif kayaknya, bahasanya itu mengandung sara Bu ya. Jadi apa bahasanya? Perang aja lah Kristen sama Islam. Nah itulah kira-kira. Ini yang nggak boleh. Perang antara Islam dengan Kristen itu nggak boleh, kecuali sudah terjadi, misalnya di zaman-zaman dahulu kan, kan ada perang dengan Kristen, perang salib macam-macam kan ada itu. Dan itu di Indonesia itu tidak boleh. Kenapa kita harus berperang? Dalam sistem kekeluargaan suatu bangsa, kita itu bersaudara. Seluruh bangsa Indonesia adalah bersaudara tanpa membeda-bedakannya. Oleh karena itu, jangan ada sikap arogan. Apa arti arogan itu? Arogan itu adalah sikap di mana kita merasa hebat, kita merasa super. Lantas kita menyatakan atau mengajak seseorang perang. Saya sendiri sebagai orang Minang, kalau ada yang seperti itu, janganlah berperang. Sebab berperang itu bukanlah sesuatu yang baik, yang sangat baik, bahkan sangat merugikan, besar mudaratnya. Jadi dalam politik bernegara, politik beragama, politik antar masyarakat, itu harus didahulukan kebersamaan. Itulah yang disebut bayo batido. Nah, kalau ada yang seperti itu, mereka sudah dianggap sebagai arogan. Lantas ada yang menyebut itu secepatnya islah, kan gitu kan? Secepatnya islah, minta maaf dan sebagainya. Kami sudah salah, ini ada sikap arogan dan sebagainya, mengajak perang dan sebagainya. Nah, itu harus cepat minta maaf. Jangankan antara kelompok dengan kelompok, saudara seayah dan seibu tidak boleh berkata-kata seperti itu. Hei, saya ini kakak ini, saya ini abang ini, saya sarjana ini, kamu tidak sarjana, kamu adik. Lantas diumumkan perang, itu tidak boleh. Jadi perang saudara itu tidak dibenarkan dalam agama, apalagi dalam suatu bangsa. Jadi kita tolaklah segala sikap yang muncul untuk
di tengah komunitas apapun Jadi- namanya, jadi- ada indikasi arogansi di sana. Apa sikap kita Buya terhadap ajakan-ajakan boikot nasi Padang, Padang barbar, apalah yang negatif tentang Padang ini, apa sikap? Ini Kita adalah terhadap itu. sikap yang tidak baik. Nah, orang yang mengajak upaya-upaya agar orang Padang itu di boikot ya, nasi Padang itu dibiarkan, hendak kita makan lagi macam-macam kan, ini memperkeruh namanya. Dan dalam suasana emosional itu tidak baik. Yang terjadi adalah saling ketidakpercayaan. Artinya seperti itu, orang yang membesar-besarkan hal itu tidak salah kalau kita katakan mereka itu turut memprovokasi Keadaan ya. Nah, sementara apa yang harus sesungguhnya diwujudkan seharusnya adalah kedamaian. Tasurui kato kita balik kapangka. Artinya ada kata-kata yang salah, ada yang apa, minta maaf. Kan itu ya. Iya Buya. Barangkali. Terima kasih Buya. Mudah-mudahan cepat selesai permasalahan yang ada di Padang Sarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.